Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JR Classroom. Di sini kita melanjutkan belajar kita yang lalu, sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa klik like dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini terus. Sehingga Anda dan teman-teman yang lain dapat belajar juga secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Bagi teman-teman yang sudah klik tombol-tombolnya, like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi selalu kesehatan. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu pembahasan pertama, bagaimana caranya membuat tabel di Word. Pembahasan kedua, bagaimana caranya menghapus tabel di Microsoft Word. Pembahasan ketiga, bagian-bagian tabel di Word. Pembahasan keempat, bagaimana caranya menambah dan menghapus sel tabel di Word. Pembahasan kelima, bagaimana cara menggabungkan sel tabel di Word. Pembahasan keenam, bagaimana caranya menambah dan menghapus baris tabel, atau row di Word. Pembahasan ketujuh, bagaimana caranya memberi warna pada tabel di Microsoft Word. Pembahasan kedelapan, cara menghapus garis tabel di Word. Pembahasan kesembilan, bagaimana caranya mengubah warna, style dan ukuran garis, atau border tabel di Word. Pembahasan ke-10, bagaimana menggunakan dan memodifikasi tabel style di Microsoft Word. Pembahasan ke-11, bagaimana mengatur perataan teks di tabel Microsoft Word secara horizontal dan vertikal. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pembahasan pertama, bagaimana caranya membuat tabel di Word. Di dalam aplikasi Microsoft Word, telah disediakan fitur untuk memudahkan kita dalam membuat tabel pada sebuah dokumen. Fungsi tabel sendiri adalah untuk menyajikan data berupa teks atau angka, agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Fitur tabel pada Office Word sangat mudah dikombinasikan dengan teks atau objek lain, misalnya gambar, wordart, dan lainnya. Tentunya hal tersebut dapat mempercantik tabel yang akan dibuat. Ada 3 cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat tabel di Word, yaitu: pertama, dengan menggunakan cara cepat yaitu memanfaatkan menu toolbar tabel. Kedua, dengan menggunakan dialog box insert tabel. Ketiga adalah dengan menggunakan convert text to tabel. Dengan menggunakan cara yang ketiga ini, Anda bisa mengubah karakter teks menjadi dalam bentuk tabel. Pada tutorial Microsoft Word kali ini kita akan bahas ketiganya mulai dari yang pertama. Pertama, bagaimana caranya membuat tabel di Word dengan cara cepat. Cara pertama ini cocok untuk Anda yang ingin menambahkan tabel secara cepat. Namun kekurangannya adalah baris dan kolom yang akan dibuat jumlahnya terbatas. Maksimal, hanya bisa membuat 10 kolom dan 8 baris saja. Tetapi, kita masih bisa mengeditnya nanti, dan juga menambahkan baris atau kolom, dengan sangat mudah.
Berikut ini adalah cara membuat tabel di Word dengan cepat, menggunakan tombol tabel di menu Insert. Caranya yaitu: pertama, tempatkan kursor pada lokasi di mana tabel akan diletakkan. Kedua, klik menu Insert. Ketiga, klik tombol tabel, sehingga akan muncul fitur Insert Tabel, yang di dalamnya terdapat banyak kotak. Itu adalah kotak K di mana kita bisa mensimulasikan jumlah baris dan kolom pada tabel yang akan dibuat. Keempat, sorot kursor kita ke dalam kotak tersebut, dimulai dari arah kiri atas, lalu geser, sesuai dengan berapa banyak kolom dan baris yang ingin dibuat. Warna sorotan bisa dilihat, seiring dengan banyaknya jumlah baris dan kolom sesuai yang kita sorot. Kelima, klik pada kolom kotak tersebut, jika jumlah baris dan kolom sudah sesuai. Maka secara otomatis tabel akan dibuat di dokumen. Kedua, bagaimana caranya membuat tabel di Microsoft Word dengan Insert Tabel? Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan menu Insert Tabel. Kelebihan menggunakan cara ini adalah kita bisa menentukan jumlah kolom dan baris sesuai dengan yang kita inginkan. Tentunya kita dapat membuat tabel dengan jumlah baris dan kolom yang lebih banyak daripada menggunakan cara yang pertama. Berikut adalah cara membuat tabel di Microsoft Word melalui Insert Tabel. Pertama, tempatkan kursor pada tempat tabel ingin diletakkan. Kedua, klik pada menu Insert. Ketiga, klik tombol tabel. Maka akan muncul banyak menu di bawahnya. Keempat, pilih menu Insert Tabel, maka akan muncul kotak dialog Insert Tabel. Kelima, masukkan jumlah kolom pada bagian Number of Column. Kolom adalah bagian tabel yang vertikal atau tegak. Keenam, masukkan jumlah baris di bagian Number of Rows. Sedangkan baris adalah bagian tabel yang mendatar atau horizontal. Ketujuh, klik OK untuk membuat tabel pada halaman dokumen. Ketiga, bagaimana caranya membuat tabel di Word menggunakan Convert Text to Tabel. Kita juga bisa membuat tabel dari teks yang telah kita ketik pada dokumen dengan memanfaatkan menu Convert Text to Tabel. Misalnya, kita mengetik beberapa kata, dan kata tersebut mempunyai tanda pemisah, seperti tanda koma, tab atau spasi. Maka kita bisa langsung mengkonversinya menjadi tabel dengan menggunakan menu tersebut. Tanda pemisah berupa koma, tab atau spasi tersebut bisa digunakan sebagai batas untuk membuat kolom. Sedangkan untuk membuat baris harus menggunakan Enter. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah berikut. Pertama, ketik teks yang akan kita jadikan tabel dengan menggunakan tanda pemisah. Biasanya bisa berbentuk tab, koma, atau spasi. Tanda pemisah tersebut nantinya berguna untuk dikonversikan menjadi kolom pada tiap-tiap karakter yang dimasukkan. Sedangkan untuk membuat baris, kita bisa membuat baris baru dengan menggunakan Enter pada keyboard. Untuk lebih mudah bisa Anda lihat pada contoh berikut. 1. Mouse 50.000. 2. Keyboard 120.000. 3. UPS 600.000. Kedua,
blok teks yang sudah diketik tersebut. Ketiga, setelah itu klik menu Insert. Keempat, klik pada tombol tabel, untuk menampilkan beberapa pilihan. Kelima, klik Convert Text to Tabel. Untuk memunculkan kotak dialog, Convert Text to Tabel. Keenam, masukkan tanda pemisah, yang digunakan pada separate text add. Misalnya pada contoh kita, menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Maka kita dapat mengetik tanda koma, pada kolom author atau cukup memilih koma. Secara otomatis jumlah kolom dan baris, akan muncul di bagian tabel SIS. Ketujuh, klik OK untuk menampilkan tabel. Pembahasan kedua, bagaimana caranya menghapus tabel di Microsoft Word. Setelah mengetahui cara membuat tabel di Word, maka tentunya kita harus mengetahui cara menghapus tabel tersebut. Agar saat ada kesalahan, atau saat tidak diperlukan lagi, kita dapat menghilangkannya dengan mudah. Sebenarnya, cara yang dilakukan sama, dengan menghapus objek lain, di Word seperti teks, gambar dan lainnya. Namun seringkali, saat menghilangkan tabel, yang terhapus hanya teks di dalamnya, sedangkan garis-garisnya tidak terhapus. Hal ini dikarenakan, kita salah menyorot tabel tersebut. Ada 3 cara yang bisa dilakukan, untuk bisa menghapus tabel, di Microsoft Word dengan benar. Di antaranya adalah, dengan menggunakan klik kanan mouse, menggunakan tombol keyboard backspace, atau bisa juga melalui toolbar, yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Cara pertama, menghapus tabel di Word, dengan klik kanan. Cara yang pertama ini adalah, cara yang memang cepat dan efektif. Kita hanya perlu melakukan, klik kanan pada ikon tabel selection. Kemudian, memilih delete tabel. Caranya yaitu, pertama, klik pada tabel yang ingin dihapus, untuk mengaktifkan tabel. Sehingga akan muncul ikon tabel selection, yang berada di pojok kiri atas tabel. Ikon tersebut seperti tanda plus. Kedua, klik pada ikon tabel selection tersebut. Maka semua bagian tabel akan tersorot. Ketiga, klik kanan, tepat pada ikon tabel selection. Keempat, lalu pilih delete tabel. Maka otomatis, tabel tersebut akan langsung terhapus. Cara kedua, menghapus tabel di Word, dengan tombol backspace. Cara selanjutnya, juga tergolong cara yang simple, dan lebih cepat dibandingkan cara pertama. Hampir sama, seperti cara yang sebelumnya, perbedaannya pada cara ini, kita memanfaatkan tombol backspace, pada keyboard sebagai eksekusinya. Caranya yaitu, pertama, klik tabel yang ingin kita hapus. Kedua, klik ikon tabel selection, yang berada di sudut kiri atas. Ketiga, lalu tekan tombol backspace, pada keyboard, untuk mulai menghapus tabel tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan tombol delete di keyboard? Untuk apa ada tombol delete? Untuk Anda ketahui, tombol delete digunakan, hanya untuk menghapus isi dari tabel. Perlu digarisbawahi, hanya untuk menghapus isi dari tabel, sedangkan, garis-garis atau kotak, pada tabel tidak ikut terhapus. Cara ketiga, bagaimana cara menghilangkan tabel di Word melalui toolbar.
Seperti yang kita ketahui bahwa, toolbar bisa dibilang sebagai kumpulan menu, yang terdapat pada jendela ribbon Microsoft Word. Pada toolbar, terdapat berbagai macam alat, atau fitur yang memudahkan kita, dalam membantu menyelesaikan, berbagai macam pekerjaan secara cepat. Dengan memanfaatkan toolbar tersebut, kita juga bisa menghapus tabel, yang tidak kita inginkan. Namun cara ini tergolong lambat. Berikut, akan kita pelajari, cara menghilangkan tabel di Word, dengan menggunakan toolbar. Pertama, klik tabel yang ingin kita hapus. Maka akan muncul menu layout. Kedua, selanjutnya klik pada menu layout. Ketiga, klik tombol delete. Maka akan muncul beberapa pilihan penghapusan. Keempat, klik menu delete tabel untuk menghapus tabel yang telah dipilih sebelumnya. Pembahasan ketiga, sebelum kita pelajari lebih dalam mengenai tabel di Microsoft Office Word, alangkah baiknya jika kita mengenal bagian-bagian tabel di Word. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari materi tabel di Word, mulai dari membuat tabel di Word dan hal lainnya, maka sebaiknya kita kenali terlebih dahulu bagian-bagian tabel tersebut. Dengan mempelajari bagian tabel, kita tidak akan bingung dengan berbagai istilah yang akan muncul di materi yang akan kita pelajari nantinya. Di materi belajar Microsoft Word ini, kita juga membahas beberapa tombol atau ikon yang berkaitan dengan tabel. Beberapa dari kita mungkin sudah pernah mendengar tentang kolom, baris, maupun sel. Tiga komponen tersebut adalah komponen utama pembentuk tabel. Terkadang kita masih bingung dalam membedakan bagian satu dengan yang lainnya, mana yang kolom dan mana yang baris. Untuk itulah, kita akan membahasnya secara detail. Kita mulai dari baris. Pertama, row atau baris. Row atau biasa disebut dengan baris, merupakan bagian tabel yang mendatar atau horizontal, dari kiri ke kanan. Pada contoh kita ini, terdapat 4 baris dalam tabel tersebut. Jika kita biasa melihat tabel, dan menemukan judul-judul, dengan tulisan atau font yang bercetak tebal, berada di dalam tabel, dari sisi kiri ke kanan, maka judul-judul tersebut, terletak pada suatu baris. Kita bisa menyebutnya dengan baris judul, pada tabel tersebut. Pada baris selanjutnya berisikan deskripsi mengikuti dengan judul yang ada di atasnya. Kedua, kolom atau kolom. Kolom atau kolom adalah bagian tabel yang tegak, atau vertikal dari atas ke bawah. Disebut satu kolom, berarti dimulai dari yang paling atas, hingga bagian paling bawah tabel. Untuk lebih mudahnya, coba Anda lihat pada contoh ini, urutan nomor dari atas ke bawah, yang biasanya diletakkan di sisi paling kiri sebuah tabel, maka angka atau nomor tersebut berada di bagian suatu kolom pada tabel. Pada contoh kita terdapat 5 kolom pada tabel itu. Ketiga, sel. Sel atau sel adalah bagian dari tabel yang terbentuk karena adanya pertemuan antara baris dan kolom. Sehingga dari adanya pertemuan tersebut, membentuk kotak-kotak kecil pada tabel. Di dalam sel,
kita bisa mengisinya dengan objek seperti teks, ikon, gambar dan lainnya. Nah, pada contoh di atas terdapat 15 sel. Keempat, tabel selection icon atau ikon seleksi tabel. Tabel pada Microsoft Word ketika diklik, akan menampilkan tanda atau ikon kecil di pojok kiri atas. Bentuknya seperti tanda plus. Fungsi dari ikon tabel selection adalah untuk menyorot tabel tersebut atau select dan semua komponen di dalamnya termasuk garis, baris, kolom, sel dan konten di dalamnya. Sehingga objek pengeditan adalah tabel tersebut secara keseluruhan. Selain untuk menyorot, tabel selection juga bisa digunakan untuk menggeser tabel, memindahkan ke posisi yang diinginkan. Tanda tersebut akan aktif ketika kita mengklik tabel tersebut. Keempat, resize icon atau ikon ubah ukuran. Ikon ini juga akan muncul ketika kita klik tabel Microsoft Word. Resize icon berbentuk kotak kecil, terletak di bagian pojok kanan bawah tabel. Resize icon berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tabel yang telah kita buat sesuai dengan keinginan. Caranya, hanya tinggal klik dan tahan tanda tersebut menggunakan mouse kita. Atur sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan lepaskan jika sudah sesuai dengan ukuran tabel yang kita kehendaki. Pembahasan keempat, bagaimana caranya menambah dan menghapus sel tabel di Word. Secara logika, apabila kita sudah bisa membuat tabel dalam halaman dokumen Microsoft Word, maka harusnya kita juga bisa dengan mudah mengedit tabel tersebut. Tujuannya tentu untuk memperbaiki tabel saat ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatannya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengedit sel tabel, baik itu menambahkan sel pada tabel maupun menghapus sel pada tabel tersebut. Dengan menambahkan sel atau menghapus sel yang ada pada tabel, kita bisa menyisipkan data atau menghapus data yang ada di sel tabel. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk merombak atau membuat tabel baru lagi. Ada beberapa pilihan opsi pada fitur penambahan atau penghapusan sel tabel Microsoft Word yang akan dibahas di materi Microsoft Word ini. Opsi tersebut sangat membantu kita untuk menyesuaikan posisi sel tabel ketika kita menambahkan atau menghapus sel di tabel. Yang pertama, menambah sel pada Microsoft Word. Untuk menambahkan sel pada Microsoft Word, caranya sangatlah mudah. Kita bisa menambahkan sel ke dalam tabel, dimanapun sesuai dengan keinginan. Cara menambah sel di Microsoft Word, yaitu: pertama, klik pada sel tabel, di mana kita ingin menambahkan sel pada tabel tersebut. Kedua, klik kanan sel tersebut, sehingga muncul beberapa pilihan menu klik kanan. Ketiga, pilih Insert, untuk menampilkan beberapa pilihan menu. Keempat, klik Insert Cells. Maka, kotak dialog Insert Cells akan muncul. Di sana akan muncul beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan tersebut antara lain: pertama, Shift Cells Right. Jika kita menggunakan pilihan ini, maka sel yang baru akan dimasukkan ke tempat di mana kita mengklik sel ini. Lalu sel yang lama akan dipindah ke sebelah kanan tabel. Kedua, Shift Cells Down.
jika kita memilihnya, maka sel yang baru akan dimasukkan ke tempat di mana kita mengklik sel ini. Lalu sel yang lama akan dipindah ke bawah. Ketiga, insert entire row. Jika memilih pilihan ini, maka akan muncul baris atau row yang baru. Sedangkan sel beserta baris yang lama akan turun ke bawah. Keempat, insert entire column. Jika kita memilihnya, maka akan muncul kolom yang baru. Sedangkan sel beserta kolom yang lama akan dipindah ke kanan. Kelima, klik OK untuk mengaplikasikannya. Yang kedua, menghapus sel tabel di Microsoft Word. Apabila kita menginginkan untuk menghapus sel yang ada di dalam tabel, tanpa perlu menghapus keseluruhan tabel tersebut, maka kita bisa menggunakan cara ini. Yaitu, pertama, klik pada sel yang ingin dihapus. Kedua, klik kanan pada sel tersebut, sehingga akan muncul beberapa pilihan klik kanan. Ketiga, pilih menu Delete Cells untuk menampilkan kotak dialog Delete Cells. Keempat, pilih salah satu pilihan Delete Cells tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Pilihan tersebut antara lain: pertama, Shift Cells Left. Jika kita memilih ini, maka sel yang dipilih akan terhapus. Lalu pada sel yang sebelah kanan, akan dipindahkan ke sebelah kiri. Kedua, Shift Cells Up. Jika memilih pilihan tersebut, maka sel yang kita pilih akan terhapus, lalu pada sel di bawahnya akan dipindahkan ke atas. Ketiga, Delete Entire Row. Jika kita memilih ini, maka satu baris di mana tempat kita mengklik akan terhapus. Keempat, Delete Entire Column. Jika menggunakan pilihan tersebut, maka satu kolom di mana tempat kita mengklik akan terhapus. Kelima, klik OK untuk melihat hasilnya. Pembahasan kelima, bagaimana cara menggabungkan sel tabel di Word. Dalam membuat tabel di Word, ada kalanya kita perlu menggabungkan beberapa sel menjadi satu, baik secara vertikal maupun horizontal, atau biasa juga disebut dengan merge cells. Merge cells adalah suatu perintah yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel dalam tabel menjadi satu. Penggabungan sel ini berfungsi apabila ada dua sel atau lebih pada baris atau kolom yang sebenarnya memiliki judul dan maksud yang sama. Untuk menggabungkan sel tabel ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, kita bisa menggunakan toolbar atau menu yang ada pada jendela ribbon Microsoft Word. Selain itu kita juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan memanfaatkan klik kanan pada mouse kita. Cara pertama, menggabungkan sel tabel menggunakan menu toolbar. Menu Merge Cells dapat kita akses melalui menu Layout. Kita hanya perlu menyorot sel yang ingin digabungkan, lalu tap pada toolbar Merge Cells. Secara otomatis, semua sel yang disorot akan menjadi satu. Caranya, yaitu: pertama, sorot atau blok sel-sel yang ingin digabungkan. Dalam hal ini kita pilih kedua sel yang akan digabung. Satu berisi sel kosongan, dan satunya lagi berisi sel yang sudah ada teks judulnya. Kedua, setelah menyorot sel tersebut, klik menu Layout.
Ketiga, klik Merge Cells, untuk mulai menggabungkan sel tersebut menjadi satu. Selanjutnya kita hanya perlu merapikan teksnya, agar berada di posisi tengah, sesuaikan saja dengan yang kita inginkan. Cara kedua, menggabungkan sel, dengan memanfaatkan klik kanan. Cara selanjutnya, termasuk cara yang paling mudah dan cepat. Kita bisa menggabungkan dua sel tabel atau lebih, dengan memanfaatkan klik kanan, yang ada pada mouse kita. Caranya yaitu, pertama, pilih atau blok sel, pada tabel yang ingin digabungkan atau merge. Seperti contoh, kita bisa memilih sel kosongan, atau tidak ada karakter teksnya, dan satunya lagi sudah berisi karakter teks, yaitu judul. Kedua, klik kanan pada sel yang telah disorot. Ketiga, klik Merge Cells, untuk mengaplikasikan penggabungan sel. Lihat hasilnya, maka otomatis kedua sel tersebut akan tergabung menjadi satu. Kita bisa memposisikan teks ke tengah-tengah sel agar lebih terlihat rapi. Kedua cara pada materi ini sebenarnya memiliki hasil dan proses yang sama. Hanya berbeda pada lokasi mengakses menu Merge Cells tersebut. Cara kedua lebih cepat dibandingkan yang pertama. Tinggal Anda memilih lagi cara mana yang ingin Anda gunakan, yang pertama atau yang kedua. Pembahasan ke-6, bagaimana caranya menambah dan menghapus baris tabel atau row di Word. Di dalam Microsoft Word, kita bisa menentukan banyaknya baris dan kolom dari awal proses membuat tabel di Word. Namun ada kalanya kita ingin memasukkan data yang tertinggal, sehingga harus menambahkan baris pada tabel tersebut. Kita bisa melakukannya dengan memanfaatkan fitur yang ada pada Microsoft Word. Begitu juga sebaliknya, kita bisa dengan mudah menghapus baris pada tabel yang sudah terlanjur kita buat. Microsoft Word memang telah menyediakan fitur menu untuk menambah dan menghapus baris tabel di Microsoft Word. Menu tersebut dapat diakses melalui beberapa cara. Pertama yaitu melalui menu toolbar yang ada pada jendela ribbon Microsoft Word. Kemudian yang kedua, dapat diakses dengan menggunakan klik kanan pada mouse. Cara menambah baris tabel atau row di Microsoft Word yaitu: pertama, tempatkan kursor pada bagian baris tabel yang ingin ditambahkan dengan baris baru. Kedua, klik menu layout yang ada di sebelah paling kanan menu pada jendela Microsoft Word. Ketiga, lalu klik menu Insert Above jika kita ingin menambahkan baris atau row di atas posisi kursor. Klik menu Insert Below jika kita ingin menambahkan baris atau row di bawah posisi kursor. Keempat, selain itu, kita juga bisa menambahkan baris tabel dengan langsung menggunakan klik kanan pada bagian tabel. Klik kanan pada baris yang ingin ditambahkan baris baru. Kelima, klik menu Insert, kemudian akan tampil beberapa pilihan menu, termasuk Insert Above dan Insert Below. Keenam, pilih Insert Above untuk menambahkan baris di atasnya. Pilih Insert Below untuk menambahkan baris di bawahnya. Cara menghapus baris tabel atau row di Microsoft Word yaitu: pertama, klik atau blok
pada bagian baris tabel mana yang kita ingin hapus. Jika satu baris saja, maka cukup taruh kursor ke dalam baris tersebut. Jika lebih dari satu baris, maka blok bagian baris mana saja yang ingin dihapus. Kedua, klik menu Layout yang ada di sebelah paling kanan menu pada jendela Microsoft Word. Ketiga, klik menu Delete, maka akan muncul beberapa pilihan delete. Keempat, pilih Delete Rows untuk menghapus baris yang sudah kita pilih sebelumnya. Kelima, selain itu, kita juga bisa menghapus tabel dengan langsung menggunakan klik kanan pada bagian baris mana yang ingin kita hapus. Klik kanan pada baris tersebut. Keenam, lalu klik Delete Cells, maka akan muncul kotak dialog Delete Cells. Ketujuh, selanjutnya, centang atau pilih pilihan Delete Entire Row. Kedelapan, klik OK untuk mulai menghapus baris yang sudah dipilih sebelumnya. Cara menambah kolom tabel di Word, yaitu: pertama, tempatkan kursor pada sel tabel yang hendak kita tambahkan kolom baru di sebelahnya. Kedua, klik menu Layout. Ketiga, lalu klik menu Insert Left jika kita ingin menambahkan kolom atau kolom pada bagian sebelah kiri kursor. Atau klik menu Insert Right jika kita ingin menambahkan kolom atau kolom pada bagian sebelah kanan kursor. Keempat, selain itu, kita bisa menambahkan kolom dengan memanfaatkan klik kanan pada bagian tabel. Kelima, kemudian klik menu Insert, lalu akan tampil beberapa pilihan menu, termasuk Insert Column to the Left, dan Insert Column to the Right. Keenam, pilih salah satu sesuai dengan keinginan kita. Maka otomatis kolom yang baru akan muncul. Cara menghapus kolom tabel di Microsoft Word, yaitu: pertama, klik atau sorot atau blok pada bagian kolom mana yang kita ingin hapus. Jika satu kolom saja, maka cukup tempatkan kursor ke dalam kolom tersebut. Sedangkan jika lebih dari satu kolom, maka blok bagian kolom mana saja yang ingin dihapus. Kedua, klik menu Layout. Ketiga, klik menu Delete, maka akan muncul beberapa pilihan delete. Keempat, klik Delete Column untuk menghapus kolom yang sudah kita pilih sebelumnya. Kelima, selain itu, kita bisa menghapus kolom tabel dengan langsung menggunakan klik kanan pada bagian kolom mana yang ingin dihapus. Kelima, lalu klik Delete Cells, maka akan muncul kotak dialog Delete Cells. Keenam, selanjutnya centang atau pilih pilihan Delete Entire Column. Ketujuh, klik OK untuk mulai menghapus kolom yang sudah kita pilih sebelumnya. Kedelapan, jika kita memilih kolom dengan cara memblok kolom yang ingin dihapus dengan menggunakan klik kanan, kita hanya perlu klik Delete Column. Maka otomatis kolom akan terhapus. Pembahasan ketujuh, bagaimana caranya memberi warna pada tabel di Microsoft Word. Warna default saat membuat tabel di Microsoft Word adalah putih dan tidak ada kombinasi. Hal ini tentunya akan membuat tabel kita menjadi tidak menarik. Selain itu, jika warna yang ditampilkan hanya putih,
pada semua baris atau kolom, tentunya lebih menyulitkan pembaca saat memahami tabel tersebut. Microsoft Word memiliki fitur untuk mewarnai tabel dalam berbagai warna. Kita bisa mewarnai background, sel, baris, kolom dan juga garis, atau border dari tabel tersebut. Pada dasarnya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memberi warna pada tabel di Word. Kita bisa menggunakan menu toolbar, atau kita juga bisa menggunakan klik kanan pada mouse atau mousepad kita. Cara pertama, untuk memberi warna pada tabel di Word, yaitu dengan menggunakan toolbar. Caranya, pertama, sorot atau blok bagian tabel yang ingin diberi warna. Kita dapat menyorot semua sel, beberapa sel, baris atau kolom tertentu. Kedua, klik menu desain. Ketiga, klik tanda panah bawah pada toolbar shading untuk menampilkan pilihan warna. Keempat, pilih warna yang diinginkan. Cara kedua, untuk memberi warna pada tabel di Word, yaitu dengan menggunakan klik kanan. Caranya adalah: pertama, blok atau sorot pada bagian tabel yang ingin kita beri warna. Jika kita ingin mewarnai beberapa sel saja, maka kita bisa memblok sel-sel pada tabel tersebut. Apabila kita ingin mewarnai keseluruhan tabel, klik pada tombol tabel selection. Kedua, lalu klik kanan. Maka akan muncul beberapa pilihan menu klik kanan. Ketiga, cari icon shading yaitu yang berbentuk ember, biasanya terletak di sebelah font color. Keempat, klik tanda panah tepat di samping icon shading tersebut untuk menampilkan beberapa pilihan. Kelima, pilih warna sesuai dengan yang diinginkan untuk mulai mengaplikasikannya. Pembahasan ke-8, cara menghapus garis tabel di Word. Secara default, tabel yang kita buat di Microsoft Word akan menampilkan semua garis atau border di setiap sel tabel. Sebenarnya, kita dapat menghapus garis-garis tersebut dengan mudah sesuai selera. Karena Microsoft Word memiliki fitur yang lengkap untuk mengaturnya. Kita dapat menghapus semua garis, atau menghapus beberapa garis saja sesuai yang kita inginkan. Ada dua cara, yaitu: cara pertama, menghapus garis tabel di Word, yaitu dengan menggunakan toolbar borders. Caranya yaitu: pertama, klik pada bagian tabel yang ingin dihapus garisnya. Jika kita ingin menghilangkan garis pada beberapa sel saja, maka kita bisa menyorot atau blok sel-sel tertentu saja. Jika ingin mengatur pada keseluruhan tabel, maka blok semua bagian tabel tersebut. Kedua, selanjutnya, klik menu desain. Ketiga, klik tanda panah ke bawah pada menu borders. Maka akan tampil pilihan-pilihan garis yang dapat ditampilkan atau dihapus. Di situ bisa kita lihat garis mana saja yang tampil dan tidak. Seperti pada bottom border atau garis bagian bawah, top border atau garis bagian atas, left border atau garis sebelah kiri dan seterusnya. Keempat, klik pada pilihan garis yang ingin dihapus. Misalnya, jika ingin menghapus garis bagian bawah, maka klik bottom border,
atau jika ingin menghilangkan semua garis bagian dalam, maka klik Inside Borders. Maka garis akan hilang. Kelima, selain itu, kita juga bisa menggunakan klik kanan pada bagian tabel yang telah disorot atau diblok. Keenam, lalu klik pada pilihan Borders maka akan tampil opsi seperti langkah nomor 3. Kita dapat memilih sesuai kebutuhan. Cara kedua, menghapus garis tabel di Word, menggunakan Borders and Shading. Cara berikutnya yaitu, dengan menggunakan menu Borders and Shading. Menu Borders and Shading, sering digunakan, dalam memformat atau memodifikasi, garis atau border tabel. Kita mengaksesnya melalui, klik kanan pada bagian tabel yang disorot. Caranya yaitu, pertama, sorot atau blok bagian tabel, yang ingin dihilangkan garisnya. Jika kita ingin menghilangkan garis, pada beberapa sel saja, maka blok sel-sel tersebut. Jika ingin menghapus garis, pada semua bagian tabel tersebut, maka blok seluruh bagian tabel tersebut. Kedua, klik kanan. Lalu klik tabel Properties. Ketiga, kemudian klik tombol Borders and Shading. Keempat, setelah itu, pilih border yang sesuai pada settings. Pilih None, jika ingin menghilangkan semua garis tabel. Pilih Box, jika ingin menghapus garis bagian dalam tabel. Pilih All, jika ingin menampilkan semua garis. Atau jika ingin menghapus garis tertentu, maka klik garis yang ada di bagian preview sebelah kanan. Kelima, klik OK untuk menyimpan perubahan. Keenam, klik OK sekali lagi untuk menutup dialog box. Pembahasan ke-9, bagaimana caranya mengubah warna, style dan ukuran garis, atau border tabel di Word. Aplikasi Microsoft Word telah menyediakan menu atau tools yang bisa dimanfaatkan untuk mengedit garis atau border pada tabel kita. Dengan menggunakan menu tool tersebut, maka kita bisa melakukan banyak hal. Di antaranya adalah mengatur warna, style serta ukuran garis atau border pada tabel sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama, cara menubah warna style, caranya yaitu: pertama, klik tabel atau bagian tabel yang ingin diubah warna garisnya. Kedua, klik menu desain. Ketiga, lalu pada area borders, klik kotak kecil yang terletak di sebelah tulisan borders tersebut, untuk membuka kotak dialog Borders and Shading. Keempat, klik kotak pilihan color, yang terdapat pada tab Borders, untuk membuka pilihan warna yang ingin kita pilih. Kelima, klik salah satu warna yang diinginkan. Keenam, klik kotak pilihan Apply to, untuk mengaplikasikan warna di keseluruhan garis tabel, dengan memilih pilihan tabel, atau mengubah warna hanya pada sel tertentu saja, dengan memilih pilihan sel. Ketujuh, klik OK untuk melihat hasilnya. Kedua, mengubah style garis atau border, caranya yaitu: pertama, klik tabel atau blok sel tabel, yang akan kita atur style garis bordernya. Kedua, klik tab menu desain. Ketiga, kemudian pada area borders, klik kotak kecil, yang terletak di sebelah tulisan borders tersebut, untuk menampilkan kotak dialog Borders and Shading. Keempat, klik kotak pilihan Style, yang terdapat pada tab Borders,
untuk menampilkan berbagai macam bentuk style yang hendak kita pilih. Kelima, klik salah satu style yang kita inginkan. Keenam, lalu klik kotak pilihan Apply to, untuk memilih mau mengaplikasikan style di keseluruhan garis tabel, dengan memilih pilihan tabel, atau memilih merubah style hanya pada sel tertentu saja, dengan memilih pilihan sel. Ketujuh, klik OK, untuk mulai mengaplikasikannya. Ketiga, mengubah ukuran garis atau border tabel, caranya yaitu: pertama, klik pada tabel atau bagian tabel yang ingin kita atur ukuran garisnya. Kedua, lalu klik menu desain. Ketiga, selanjutnya, pada area borders, klik kotak kecil yang terletak di sebelah tulisan borders tersebut untuk membuka kotak dialog borders and shading. Keempat, klik kotak pilihan width yang terdapat pada tab borders untuk membuka pilihan ukuran ketebalan yang kita inginkan. Ada spare 4, setengah, hingga 6 poin atau 4. Semakin tinggi angka poin yang kita pilih, maka semakin tebal juga garisnya. Kelima, kemudian klik kotak pilihan Apply to, untuk memilih apakah kita mau mengaplikasikan ukuran tersebut di keseluruhan garis tabel, dengan cara memilih pilihan tabel, atau hanya mengaplikasikan ukuran garis atau border pada sel tertentu saja, dengan memilih pilihan sel. Keenam, klik OK. Pembahasan ke-10, bagaimana menggunakan dan memodifikasi tabel style di Microsoft Word. Ketika kita ingin mempercantik tabel di Microsoft Word, tapi tidak ingin ribet memberi warna tabel, style, border dan lainnya, satu persatu, maka fitur tabel style bisa menjadi solusi. Dengan tabel style ini, kita hanya perlu memilih tampilan yang sesuai dengan selera kita. Microsoft telah menyediakan banyak jenis style yang bisa digunakan. Selain itu, kita juga bisa memodifikasinya sesuai keinginan. Tabel style adalah fitur yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Di dalamnya terdapat berbagai macam pilihan style tabel atau presets yang siap pakai untuk mempercantik tampilan tabel. Secara garis besar, ada 3 kategori style yang tersedia, yaitu plain, grid dan list. Cara menggunakan tabel style di Word. Untuk menggunakan tabel style, kita hanya perlu memilihnya dari daftar yang tersedia pada menu desain pada tabel tools. Secara otomatis semua pengaturan akan disesuaikan dengan style yang dipilih, mulai dari warna, border dan lainnya. Caranya yaitu: pertama, klik pada tabel yang ingin diubah style. Kedua, klik menu desain yang terletak pada tabel tools. Ketiga, selanjutnya akan terlihat kolom tabel styles. Di sana nampak beberapa pilihan tabel style dengan berbagai macam variasi desain tabel, baik itu warna tabelnya, garis bordernya. Kita bisa scroll ke bawah untuk menampilkan pilihan style lebih banyak lagi. Keempat, klik pada style yang kita inginkan untuk mulai mengaplikasikan tabel style tersebut. Cara memodifikasi tabel style di Word. Ada 2 pilihan modifikasi yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa memanfaatkan menu tabel style option. Untuk cara termudahnya, karena kita tinggal mencentang pilihan opsi yang tersedia.
Kedua, melalui menu Modify Style, yang menghadirkan menu dan pengaturan lanjutan, agar kita lebih leluasa dalam memodifikasinya. Caranya yaitu, pertama, klik pada tabel yang ingin dimodifikasi. Kedua, klik menu desain pada tabel Tools. Ketiga, selanjutnya akan terlihat kolom tabel Style Option, tepat di samping kolom tabel Styles. Di sana ada beberapa pilihan yang bisa kita centang atau uncek, yang nantinya akan teraplikasikan secara otomatis, pada kolom tabel style yang hendak kita pilih. Seperti, menambahkan garis pada kolom pertama, atau first column, menambahkan garis pada kolom terakhir, atau last column, menambahkan garis pada judul baris pertama, atau header row dan seterusnya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Keempat, setelah itu, kita bisa pilih style yang mana yang sesuai, pada kolom pilihan tabel style. Kelima, lalu jika kita ingin memodifikasi lebih lanjut, kita bisa klik kanan, pada kolom tabel styles yang hendak kita pilih, lalu pilih Modify Tabel Styles, untuk menampilkan kotak dialog Modify Style. Keenam, atur warna, jenis tulisan, ukuran garis atau border, ketebalan garis atau border, hingga penempatan karakter teks, pada kolom formatting, untuk mengkreasikan tabel sesuai dengan keinginan kita. Selain itu kita juga bisa mengganti nama style di dalam kolom Properties. Kita juga bisa membuka kotak dialog pengaturan lainnya, seperti kotak dialog Borders and Shading, paragraf, font, dan lain-lain pada kolom format. Ketujuh, klik OK untuk mengaplikasikannya. Pembahasan ke-11, bagaimana mengatur perataan teks di tabel Microsoft Word secara horizontal dan vertikal. Ada dua jenis perataan teks yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Pertama, secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Nah, agar teks lebih terlihat rapi dan berada di posisi tengah kotak pada tabel, maka kita juga perlu mengatur perataan vertikal. Namun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu perataan horizontal. Horizontal berarti posisi secara mendatar. Gampangnya, untuk mengubah perataan teks di tabel secara horizontal, maka kita bisa mengubah teks yang ada di tabel kita berada di kiri, tengah dan juga kanan. Caranya yaitu, pertama, klik atau blok pada teks di dalam tabel, yang ingin diatur perataannya secara horizontal. Kedua, klik menu Home. Ketiga, lalu klik tombol Align Left, untuk meratakan teks ke kiri. Klik tombol Align Center untuk meratakan teks ke tengah. Klik Align Right untuk meratakan tulisan ke kanan. Atau klik Justify untuk meratakan kanan-kiri teks di tabel. Jika horizontal itu ibarat garis yang datar, maka vertikal itu ibarat garis yang tegak, atau bisa kita representasikan ke dalam posisi yaitu, dari atas ke bawah atau sebaliknya. Jadi, untuk meratakan teks di tabel secara vertikal, maka kita bisa mengubah posisi teks yang ada di tabel kita, menjadi berada di atas, mengambang atau tengah, atau berada di dasar atau bawah. Caranya yaitu, pertama, klik atau blok pada teks di dalam tabel, yang ingin diubah perataannya secara vertikal. Kedua, klik menu Layout.
Ketiga, pilih perataan yang sesuai pada toolbar alignment. Di sana terdapat berbagai perataan secara vertikal sekaligus juga horizontal, yaitu: pertama, align top left untuk meratakan teks di posisi kiri atas. Kedua, align top center untuk meratakan teks di posisi tengah atas. Ketiga, align top right untuk meratakan teks di posisi kanan atas. Keempat, align center left untuk meratakan teks ke posisi kiri tengah. Kelima, align center untuk meratakan teks ke posisi tengah-tengah sel tabel vertikal dan horizontal. Keenam, align center right untuk meratakan tulisan ke posisi kanan tengah. Ketujuh, align bottom left untuk perataan teks kiri bawah. Kedelapan, align bottom center untuk perataan teks tengah bawah. Kesembilan, align bottom right untuk perataan teks kanan bawah. Keempat, setelah itu teks secara otomatis akan berubah posisinya sesuai dengan pengaturan tadi. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.